Jin Lao memimpin Ci Yi, Fuer dan yang lainnya, dan tidak bergegas ke belakang Gao Tai. Ketika mereka membunuh dengan cara ini, mereka menarik perhatian sebagian besar orang Yin. Meskipun mereka khawatir tentang keselamatan Luo Zeng, mereka harus berurusan dengan orang-orang Yin di belakang mereka. Lagi pula, mereka tidak tahu, karena di Jin dan yang lain menelan kue obat, orang-orang Yin itu tidak akan benar-benar mengikuti mereka. Dalam bayangan di belakang platform tinggi, di belakang pilar besar Gao Tai, otot-otot di wajah di Jin sedikit bergerak. Dia menyadari bahwa dia tidak akan berurusan dengan Luo Zeng lagi, dan beberapa dari mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Sayang sekali bahwa orang-orang buangan dari keluarga-keluarga kecil ini meninggal di sini. Dia tidak mau dimakamkan di sini. Pikirannya melintas, dan serangannya menjadi semakin sengit. Mati. Di bawah belenggu, di Jin hampir kehabisan kekuatan seluruh tubuh dan mengambil pisau. Saat Luo Zeng terus mundur, seperti biasa, pedang ada di depannya. Namun, kekuatan dari semua tubuh manusia sekarang dilemahkan terlalu banyak. Kekuatan semua orang hampir sama. Meskipun Luo Zeng dapat menerapkan teknik ini secara ekstrim, tetapi di bawah pedang ini, dia belum dapat menurunkan pisau ini. Jatuh. Hei. Dengan suara yang tajam, pedang panjang Luo Zeng benar-benar terbang keluar. Kesempatan bagus. Dua orang buangan lainnya sudah keluar, tetapi Luo Zeng sangat ulet, masih tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, hati mereka juga sangat cemas. Melihat bahwa pedang yang sulit di tangan Luo Zeng benar-benar hancur oleh Di Jin, hati kedua pria itu tiba-tiba melompat, dan mereka dengan cepat mendekat. Kapak besar, pedang tajam, telah datang untuk menghadapi salam Luo Zeng. Dan Di Jin juga mengikuti pegangan dan mengikutinya. Ada mencibir di wajahnya. Setelah menunggu pedang pada anak ini, dia membunuh kepalanya. Bahkan jika retret Luo Zeng cepat, dia tidak dapat menangkis dengan tangan kosong. Tetapi pada saat itu, Luo Zeng tiba-tiba menunjukkan senyum tipis, matanya menembus kedua orang buangan, menatap Di Jin, satu tangan telah diam-diam terangkat. Mati sampai akhir, tetapi juga sok. Di Jin mencibir. Kehidupan setiap orang, bahkan jika mereka diasingkan, mereka tidak bisa melampauinya. Dia tidak bisa memikirkan cara yang bisa digunakan Luo Zeng, dan dia tidak bisa menampilkan cara apapun. Tetapi pada kesempatan kapak besar menuju ke Luo Zeng, telapak tangan Luo Zeng tiba-tiba menunjukkan sedikit kilau hijau. Hei! Energi ini sangat lemah, seperti nyamuk dan lalat. Sebuah kotak hijau kecil terbentuk di antara kedipan, dan kotak hijau dengan cepat runtuh dan menyebar di tangan Luo Zeng. Jadi Luo Zeng memiliki tangan kanan yin hijau. Lalu Luo Zeng tiba-tiba berhenti, menghentikan momentum retret, tangan itu benar-benar meraih kapak besar. Meskipun kapak besar ini terbuat dari tentara biasa dan setrika, tetapi bagaimanapun juga kehidupan, tidak peduli siapa yang menggunakan kapak, pada dasarnya ini adalah akhir dari keduanya, belum lagi orang-orang buangan yang hampir kehabisan kekuatan seluruh tubuh. Tangan kanan Luo Zeng tiba-tiba meraihnya. Jadi dia dengan mudah menggenggam kapak-kapak besar ini. Pembuangan kapak itu tertegun, meraih gagang kapak dan menariknya dengan keras. Kapak besar ini seperti batu bertatakan batu. Aku tidak tahu siapa yang mati. Luo Zeng memecahkan mulutnya dan tersenyum sedikit, dan tangan kanannya dengan lembut mencubit. Kapak yang terbuat dari besi halus tidak dibentuk oleh Di Jin, dan pengasingan lain dengan pedang melihat pemandangan ini, tiba-tiba tercengang. Meskipun persepsi mereka melemah, penglihatan mereka sangat akurat. Mereka tahu bahwa Luo Zeng menggunakan semacam energi. Namun, di bawah kehidupan masyarakat saat ini, mereka tidak dapat melarikan diri dari pantai yang kuat ini. Bagaimana Luo Zeng melakukannya? Pada saat ini, mereka mengira mereka salah. Kedua mata mungkin salah, tetapi kekuatan ledakan satu tangan ini tidak salah. Ketika pihak lain masih dalam kesulitan, Luo Zeng sudah mengambil kapak dan meraih kapak dan membantingnya. Hei! Pegangan kapak yang tebal telah hancur di pengasingan. Di mana bisa orang buangan tinggal? Tiba-tiba tengkorak itu roboh, otak mengalir melintasi lantai, berbaring di tanah. Karena Luo Zeng memilih untuk menggunakan kekuatan magis dalam darah, tentu saja dia tidak akan meninggalkan mulut yang hidup. Hei! Dia terus memegang kapak dan melambaikan pegangan kapak. Pengasingan pedang kembali kepada Tuhan, hanya berbalik dan ingin menghindari, tetapi pegangan kapak lagi di kepalanya. Hanya ada satu Di Jin yang tersisa sekarang. Bagaimana kamu melakukannya? Kehidupan orang-orang tidak bekerja untukmu? Di Jin tetap tenang di permukaan, tetapi masih ada sedikit gemetar dalam suaranya. Tentu saja itu berhasil, tangan kanan Luo Zeng dengan lembut diremas. Kapak yang terbuat dari besi halus itu seperti tatap muka, bentuk berubah di bawah kesombongannya. Tapi aku memiliki sarana untuk melampaui kehidupan orang-orang. Di luar kehidupan orang-orang, ini setara dengan melanggar aturan para dewa kuno. Wajah Di Jin sangat berwarna-warni, dan dia bisa melihat tangan kanan Luo Zeng dengan lampu hijau. Dia harus percaya. Pada saat ini, Di Jin tiba-tiba menggigit giginya, dan dengan ombak yang kuat, dia melemparkan pedang di tangannya, dan kemudian dia berbalik dan berlari. Kapan? Luo Zeng meletakkan gagang kapak dan, dengan sentuhan ringan, ia menarik pisaunya. Melihat pelarian Di Jin, dia mengangkat tangan kanannya. Menelepon. Kapak besar itu terus melambai, membuat ledakan suara, dan kemudian diusir oleh Luo Zeng. Karena dia telah menerapkan energi kebenaran kristal, mustahil untuk meninggalkan makhluk hidup ini. Kapak besar itu terbang di udara dengan kecepatan tinggi, dan bagian belakang Di Jin telah terperangkap dalam sekejap mata. Melihat bahwa itu akan menyelinap ke Di Jin, tubuh Di Jin tiba-tiba jatuh rendah, dan kapak besar melewati kepalanya. Ada sedikit keberuntungan di hati Di Jin. Luo Zeng sama sekali tidak menyusulnya. Sekarang setelah dia membuka jarak ini, dia kemungkinan akan melarikan diri. Tapi ketika dia baru saja bangun, ada suara siulan di telinganya.
Tidak bagus. Hatinya tidak baik. Dia merasa rompi itu keren. Sebuah pisau terbang yang tipis dan berkibar dipaku di rompi punggungnya. Di kejauhan, Luo Zeng perlahan menurunkan tangan kanannya dan dengan lembut mengguncang. Setelah lampu hijau di permukaan lengannya menghilang, dia perlahan berjalan ke Jin. Pada saat ini, Jin Lao dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan Yin yang datang setelah pengejaran. Pergi untuk membantu Luo Zeng. Jin Lao Shen mengucapkan sepatah kata, dan dengan cepat bergegas ke bagian belakang platform tinggi. Tetapi mereka melihat bagian belakang platform tinggi dan tiba-tiba tampak tercengang. Luo Zeng menarik pisau terbang dari punggung Jin dan mendengar gerakan di belakangnya. Wajahnya juga menunjukkan senyum tipis. Itu Jin. Kamu menyelesaikan semuanya sendiri? Wajah Ci Yi luar biasa. Orang-orang buangan yang sama dari keluarga besar, mereka juga tahu bahwa bahkan setelah kehidupan rakyat, Jin tidak begitu mudah untuk dihadapi. Orang lajang Luo Zeng bergegas memecahkan 4 orang buangan, dan hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan.